Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-7 jika di apa di Sidos ya, atau kita pertemuannya ke-7 cuma pas waktu itu memang ada eh, apa ada pertemuan yang dilewati. Kayak contohnya di pertemuan pertama kita hanya bahas tentang inisialisasi perkuliahan. Nah, pertemuan ke-6 ini saya gabung ya sebetulnya dengan pertemuan ke-5, 5 tentang implementation ya, implementasi, teknik implementasi. Yang ke-6 ini evaluasi. Nah, kenapa saya gabung? Ya karena memang kenyataan di lapangan antara implementasi dan evaluasi itu memang sering dijadikan satu, terutama dari sisi developer ya, developer. Nah, nanti lebih detailnya akan saya tunjukkan. Itu ada di terakhir ya, itu ada tentang delivery product seperti itu ya. Jadi pas waktu delivery product itu yang membutuhkan yang namanya pengukuran atau measurement. Nah, itu yang jadi produk sudah jadi baru nanti diukur bagaimana. Nah, tapi kalau yang evaluasi ini masih ranahnya baik di dalam implementasi ya, ketika programmer itu ngoding ya, itu juga perlu dievaluasi. Di mana kayak contoh ketika Anda ngoding kemudian terjadi error ya, Anda bisa ini segera diperbaiki. Nah, itu salah satu evaluasi juga. Gitu. Nah, referensinya masih sama ya, dari Alan Dix, kemudian Chris Bank, sama Gerard ya. Ini bisa Anda cari. Bahkan yang Alan Dix ini ada linknya ya, bisa Anda gratis ya, bisa Anda search seperti itu. Nah, evaluasi teknik ini apa sih evaluasi itu ya? Evaluasi itu apa? Nah, evaluasi adalah pengujian terhadap fungsi ya. Jadi dan penggunaan dari sebuah sistem. Fungsi maksudnya kalau tombolnya ya, kemudian apakah software saya ini sudah sesuai ya dengan sistem yang pihak stakeholder atau owner ini inginkan, seperti itu. Evaluasi ini juga bisa dilakukan di lab ya. Jadi ada namanya pengujian aplikasi gitu ya. Jadi di dalam lab nanti di masing-masing komputer itu diinstal aplikasi-aplikasinya, itu kemudian mahasiswa disuruh masuk, kemudian di sana mahasiswa suruh nyoba aplikasi itu ya. Nyoba, nanti kalau yang nemu error atau bug, nah itu dicatat. Kemudian ada yang studi lapangan, ini sebar kuesioner. Atau biasanya ada kolaborasi dengan pengguna. Nah, kolaborasi dengan pengguna ini maksudnya aplikasi kita sudah jadi ya, kemudian langsung kita uji cobakan ke pengguna, seperti itu. Nah, penggunanya otomatis dia ngecek, dia nyoba gitu ya. Dia nyoba, oh ternyata ini masih ada yang error, atau oh sistem ini ada yang belum sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu artinya kolaborasi dengan pengguna aplikasi ya. Kemudian mengevaluasi desain dan implementasi secara bersamaan, dan semua tahap itu yang di atas ya, baik evaluasi maupun implementasi itu masuk dalam siklus hidup desain atau siklus hidup software development, itu masuk semua ya. Tujuannya dari evaluasi itu apa? Ini yang pertama, menilai tingkat fungsionalitas dari sistem ya. Kemudian fungsionalitas maksudnya tombolnya apakah sudah sesuai ya, button-buttonnya ini kalau nyimpan itu memang apakah sudah tersimpan di tabel yang sama, yang sesuai gitu ya. Kayak maunya penjualan, apakah dia sudah tersimpan di tabel penjualan dan tabel detail penjualan. Nah, seperti itu. Itu fungsional ya, fungsi. Jadi menilai dari sisi fungsinya. Kemudian yang kedua, menilai dampak tampilan terhadap pengguna. Ya. Apakah tampilannya ini penataan tombolnya ini sudah sesuai ya? Apakah tampilannya sudah lebih mudah diterima oleh user,
seperti itu ya. Atau tampilannya ini warnanya mungkin ya, warnanya terlalu mencolok. Nah, itu juga dari segi tampilan ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan secara spesifik ya. Ya pasti ya. Jadi kalau kita tujuan mengevaluasi itu masalahnya di mana sih kayak gitu. Mamanya kayak contoh, oh ternyata ketika kita sudah taruh aplikasinya itu ke pengguna gitu ya, ternyata masih ada problem di situ. Seumpama problemnya adalah user atau pengguna itu salah input data. Nah, ternyata di aplikasinya itu tidak disediakan yang namanya edit atau ubah data ya. Ubah data jika user tersebut mengalami kesalahan input. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, ini kan. Nah, itu kan masalah ya, spesifik ya. Nah, berarti kita harus mengidentifikasi masalahnya ya. Apakah memang itu belum difikirkan oleh pihak sistem analis dan juga pihak programmernya, atau ownernya tidak minta ya, tidak minta seperti itu. Walaupun sebetulnya owner tidak minta, seharusnya jika memang itu adalah hal yang krusial, ya harus tetap dimasukkan seperti itu. Nah, ini salah satu poin penting ya ketika Anda membangun sebuah sistem gitu ya. Jadi UX and documentation. Nah, ini sangat penting ya. Poin ini sangat penting bagi seorang desainer sistem dan programmer. Dan ini harus Anda pahami betul-betul ya. Kenapa? Karena dengan adanya UX ya, tampilan itu bisa diterima. User experience ya. Jadi usernya pengennya tampilannya seperti ini ya. Kayak contoh, oh saya pengennya semuanya ya. Ini yang paling sering terjadi. Kasir itu sering sekali melakukan input data ya. Dia jarang sekali menggunakan mouse ya. Kasir itu jarang sekali menggunakan mouse. Biasanya mereka akan lebih cepat jika menggunakan keyboard ya. Jadi untuk memindahkan inputan datanya itu mereka menggunakan keyboard, bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard atau tombol enter. Nah, itu yang disebut dengan UX ya. UX, user experience dari user. Experience jadi pengalaman dari user gimana? Usernya lebih sering, apakah user itu mindah dari satu text box ya atau text field kepada text field di bawahnya itu menggunakan mouse ya, atau dia menggunakan tab. Nah, itu juga perlu dipikirkan ya. Kemudian yang kedua pentingnya UX ini adalah dokumentasi menjadi lebih tertata. Dokumentasi yang tertata itu bisa menyatukan ide-ide dan juga bisa menyatukan pemikiran gitu ya, pemikiran. Sehingga pemikiran dan idenya itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah sistem gitu. Ya, jadi kayak contoh, namanya ownernya pengen membuat sebuah sistem ya, owner pengen buat sebuah sistem di mana sistemnya itu terdiri dari proses penjualan dan pembelian. Nah, sudah Anda buatkan, tapi Anda tidak berkonsultasi dengan usernya. Ya, yang terjadi ada apa? Yang terjadi? Ya, yang terjadi ketika Anda seperti tadi, Anda pindah kursor saja dari satu textbook ke textbook yang lain, Anda menggunakan mouse, di mana itu pihak kasir itu kurang berkenan dengan cara seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga memperlambat kinerja. Nah, itu akhirnya diperlukan yang namanya ide dari kasir ya. Ide dari kasir, oh gimana kalau pindahnya itu harus pakai keyboard aja, mamanya di enter gitu pindah, Mas atau Pak. Ya. Nah, itu akhirnya kan menyatukan orang tadi ya. Dan itu harus tertulis, terdokumentasi dengan baik. Nah, itu masuk ke ranah yang namanya user requirement. Nah, menurut Chris Bank ya, ini ada desain proses. Yang pertama Anda harus mendefinisikan, kemudian dari mendefinisikan ini ada ide di situ, kemudian ada user test, jadi dari ide ya, terus dari idenya diimplementasikan ya, dari user testnya tadi, kemudian dicoba ke user test. Setelah itu
muncullah yang namanya prototype. Nah, ini muter terus ya, muter terus. Ya, setelah itu barulah di build and deploy. Dibangun secara utuh. Ya mungkin ranah sini ya, ranah dari sisi ini kalau ya, kalau dari sisi ini ya, ini hanya ranah desain ya, ranah desain. Di mana ranah desain itu dia hanya membuat sebuah tampilan, tapi dia sudah ada yang namanya tombol-tombolnya sudah ada. Terus kemudian, tapi dia masih belum nyimpan ya, belum sampai ke koneksi ke database ya. Jadi tapi tombol simpannya sudah ada. Secara keseluruhan, oh nanti prosesnya ABC ini sudah masuk ya. Ini berada di sini. Nah, baru masuk ke build and deploy ini berarti ranahnya sudah dia nginsert ke database ya, ke tabel. Nah, ini ranahnya di sini. Kemudian sampai mungkin ada integrasi ya dengan beberapa aplikasi. Itu ranahnya di build and deploy. Nah, gimana caranya mengintegrasikan antara aplikasi ini ya, dibuatkan jembatan. Nah, buat jembatannya itu yang masuk ke ranah sini. Tapi memikirkan bahwa ini nanti aplikasi ini perlu dibuatkan sebuah jembatan atau integrasi. Nah, itu berada di sini. Ya, pikiran itu tadi berada di sini. Implementasinya di sini, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu stepnya dilakukan analisis dan iterasi lagi, ya, dan analisis. Kira-kira masuk akal nggak sih, gitu, masuk akal. Tadi yang sudah dicoba tadi masuk akal nggak? Kayak contoh, momennya saya ingin mengetahui data dari bank. Nanti langsung terkoneksi dengan aplikasi desktop saya, di mana aplikasi desktop itu tidak terhubung dengan koneksi internet. Wah, ini yang gimana cara mendapatkannya kan gitu ya. Di mana-mana kan butuh jembatan, dan jembatannya itu kalau menggunakan koneksi internet mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi kalau tidak ada koneksi internet atau koneksi yang lain, ngambil masukkan data, bagaimana caranya kan gitu. Secara otomatis kan nggak bisa ya. Nah, itu kecuali kalau manual mungkin bisa. Nah, ini berikutnya itu adalah tentang step by step untuk dokumentasi desain ya. Ini penting ya, Anda mendefinisikan produk Anda nanti untuk siapa sih gitu. Produk Anda nanti untuk siapa. Jadi setelah produknya itu ketemu ya, untuk siapanya, produk definisinya di sini ya, Anda melakukan brainstorming, kemudian mencatat kira-kira pengennya apa, pengennya owner seperti apa ya, apakah itu aplikasi desktop atau aplikasi web, nanti diimplementasikan di mana ya, di OS mungkin ya, di OS mana seperti itu ya. Kalau web berarti kan sudah bisa nanti diakses melalui browser, bisa kayak gitu ya. Apakah webnya itu web online atau web jaringan internal? Nah, seperti itu. Aplikasinya apakah aplikasi desktop? Desktopnya ini desktop hanya di satu komputer atau desktop yang client server. Nah, itu masuk di sini. Kemudian ya, setelah itu Anda lakukan riset ya. Riset di sini artinya Anda memberikan asumsi dan memasukkan beberapa hal ya dari pengetahuan sistem analis dan juga programmer terkait tentang definisi produk tadi, terkait produk yang akan dibangun. Kayak contoh, semuanya di area riset ini bisa Anda masuk. Oh, nanti untuk kode penjualan itu nanti akan otomatis, Pak. Nah, itu kan perlu riset ya, perlu riset ya. Lebih cocok mana sih? Lebih lebih memudahkan user yang mana sih, antara mengisi kode penjualan secara otomatis dengan yang manual. Nah, itu kan perlu riset di sini ya. Setelah itu dilakukan analisis. Tahap ketiga analisis ya. Analisis ini ada data collected ya, ngambil data, kemudian dokumen requirement di sini,
Nah, ini sudah masuk sketch ya, sketch dan diagram. Kayak contohnya sysflow ya, CDM, PDM, tapi masih berupa sketsa, masih berupa awang-awang gitu ya. Nah, di ranah yang keempat ini Anda mulai melakukan desain aplikasi ya. Desain aplikasi mulai CDM, PDM, kemudian ada sysflow ya, kemudian di situ ada desain GUI ya. Nah, desain GUI itu bisa Anda bangun pakai Visio atau tools online itu juga bisa. Yang penting kotak-kotak ya, manual atau dari MS Word juga bisa ya. Yang penting gambarnya kotak-kotak. Seumpamanya saya beri contoh di sini ya. Fase desain. Oke, nah, makanya saya beri contoh di sini ya. Nah, kita cukup buat kotak-kotak sendiri ya. Nah, namanya ini menu utama gitu ya. Saya tulis di situ nanti menu utama. Nah, nanti di sini ada menu ya. Di sini saya tuliskan di sini ya, namanya menu awal ya. Nah, setelah menu awal nanti di bawahnya lagi saya masukkan di sini data barang. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dimaksud desain fase itu seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi fase desain, jadi bukan langsung Anda ngekut di sini ya. Bukan langsung ngekut di VB-nya ini terus Anda masukkan seperti ini terus Anda screenshot, tidak seperti itu. Itu sudah masuk ke ranah membangun sebuah aplikasi ya. Ini ranah desain. Ya. Jadi desainnya bisa Anda gunakan kotak-kotak ini aja ya. Atau kalau mau dibuatkan gambar secara gambar sketsa ya dari tangan juga boleh ya. Tapi akan lebih rapi ya jika Anda menggunakan blok seperti ini ya. Oke, yang kedua implementasi ya. Tahap implementasi ini setelah Anda tadi sudah produk inisialisasinya sudah, kemudian masuk ke ranah desain ya, analisis, kemudian masuk ke ranah ketika Anda sudah ini ya, produk, riset, analisis, kemudian desain ya. Setelah desain CDM PDM ya, kemudian atau desain produk seperti ini ya. Nah, kotak-kotak ini. Nah, ini terus kemudian diimplementasikan di dalam sebuah code. Nah, dalam sebuah gini ya. Maka Anda perlu membuatkan yang namanya menu seperti ini ya, tampilan menu seperti ini. Nah, ini data awal, harga awal stoknya seperti itu ya, dibuatkan desainnya berdasarkan dari desain ini tampilannya ya. Kemudian yang ke-6 ya, ini ada live product. Live product di sini yaitu tadi Anda bisa aplikasi sudah running ya, kemudian belum running ke klien bisa, atau Anda sudah running di klien juga bisa, sudah running ke klien, kemudian mungkin di situ ada error-error yang sedikit-sedikit seperti itu. Nah, error sedikit kayak contoh seumpamanya error handling belum Anda masukkan. Nah, itu bisa nanti akan ditambahkan di proses ini ya. Setelah itu, setelah bug sudah selesai semua, aplikasi diimplementasikan. Nah, yang ketujuh ini adalah Anda perlu memasukkan yang ini, data driven product improvement achieved ya. Nah, yang terakhir itu perlu diukur ya dan dilakukan iterasi lagi. Diukur di sini maksudnya adalah produk Anda tadi apakah digunakan secara terus-menerus ya. Continue sama pihak perusahaan, sama pihak pelanggan. Kadang gini, dan banyak perusahaan itu sudah memesan aplikasi ya, sudah membayar aplikasi dari seorang sistem analis, seorang programmer, tapi
eh, owner tidak mau menggunakan aplikasi tersebut, ya. Salah satu alasannya kenapa tidak mau menggunakan, karena si programmernya ini ketika di live product, ya, ketika ada bug, ini tidak mau melakukan revisi, ya, tidak melakukan perubahan, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa diukur, ya, tidak bisa melakukan diukur dan tidak bisa dilakukan iterating, ya. Iterasinya tidak ada lagi, tidak ada iterasi bagi produk tersebut untuk jadi produk seutuhnya, nggak ada, gitu ya. Kenapa? Karena programmernya sudah nggak mau melakukan revisi, ya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi programmer itu banyak banyak yang bilang itu kalau eh, apa biasanya owner mintanya aneh-aneh. Nah, ketika owner mintanya aneh-aneh, seharusnya di depan sini product definition, ya, itu sudah clear, ya. Sudah clear. Jadi product definition, research analisis sama desain fase ini sudah clear gitu. Sudah apa ya? Sudah pakem gitu, sudah pakem. Ya. Jika eh, jika owner minta tambahan, nah itu bisa perlu difikirkan ulang. Pertama, ini yang salah ini adalah sistem analisnya atau memang dari sisi ownernya yang kurang bisa nangkap seperti itu. Ya, kadang owner tuh cuma bilang gini, tolong dong, Mas, Pak, saya buatkan aplikasi penjualan dan pembelian. Nah, kalau yang programmer atau sistem analis ya, yang junior ya, yang junior itu biasanya mereka hanya membuat penjualan dan pembelian aja gitu. Ketika diimplementasikan, ya, diluncurkan, nah di situ banyak, loh kok stoknya seperti ini, saya pengen stok kopnim, duh nggak bisa, loh ternyata saya pengen lihat ngecek stok saya harian, nggak bisa, saya pengen tahu ini selisih stok saya berapa, nggak bisa. Nah itu kalau seperti itu siapa yang perlu di apa ya, yang perlu diarahkan seperti itu ya. Perlu diarahkan siapa? Kalau menurut saya itu adalah salah satu kesalahan dari pihak sistem analis ya. Di mana sistem analisnya ini gagal ya. Sistem analis tersebut gagal dalam hal user requirement. Tidak bisa menangkap apa keinginan dari owner tadi. Owner memang ngomongnya seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika gagal menangkap di sisi sini, maka tidak bisa dilakukan measure ya, tidak bisa diukur dan juga tidak bisa dilakukan perbaikan ya. Diterasi ke belakang lagi nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena programmernya sudah tidak mau mengerjakan lagi. Karena apa? Karena ya itu tadi ya. Programmer alasannya itu karena ownernya itu permintaannya macam-macam. Di sisi lain, ownernya bilang programmernya ini kurang bisa menangkap. Kalau dari sisi saya, yang saya selama ini ya, pengalaman saya itu sistem analisnya atau programmernya itu yang perlu belajar lagi, ya, perlu belajar lagi. Owner di mana-mana ya seperti itu, ya. Selalu bilangnya secara umum gitu, secara umum. Tapi untuk tingkat kedetailannya ya perlu diasah dari sisi sistem analis. Maka dari itu di sisi sini ya product definition ini sangat-sangat penting sekali ya, sangat-sangat penting. Bahkan sampai saya pernah beberapa kali menolak gitu ya, menolak project. Kenapa? Karena antara owner ya, ownernya pengennya Z gitu ya. Ownernya pengennya Z. Tapi hal itu tidak mungkin gitu kalau dilakukan gitu ya oleh sisi programmer gitu, oleh sisi dari pihak aplikasi ya. Sehingga apa? Sehingga ya mau nggak mau saya tolak seperti itu. Mau nggak mau saya tolak. Kayak contoh ya, saya pengen tolong dong ada owner minta dibuatkan sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi berbasis web di mana data transaksinya itu, ya ini tentang
penjualan tiket ya, penjualan tiket pesawat, di mana data transaksinya itu diambilkan langsung dari websitenya Garuda, diambilkan langsung dari websitenya Citylink, diambilkan langsung dari websitenya Lion Air dan kawan-kawannya itu ya, perusahaan penerbangan itu. Nah, mengambil data seperti itu kalau ada aturannya juga ya, pengambilan data seperti itu ada aturannya. Jadi kita nggak bisa langsung grabbing CURL gitu ya, CURL biasa. Kalau pakai CURL biasa itu nggak bisa ya, nggak bisa. Nah itu dan memang ketika ngambil data itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena pihak maskapai tersebut itu sudah punya API-nya sendiri ya. Nah, siapa yang bisa mengakses API-nya itu rata-rata biasanya harus penjualannya itu sekitar 150 juta ya per bulan ya, per bulan untuk satu maskapai ya. Jadi perusahaan saya itu punya penyedia jasa tiket gitu online. Nah, itu saya harus ke Garuda itu 150 juta. Nah, nanti kalau di Lion itu bisa beda lagi. Ya, kemudian di tempat lain itu bisa. Itu contohnya ya, contohnya seperti itu. Nah, ini kami dari sisi programmer, wah itu kita saya tanya ke ownernya, apakah Bapak sudah ada kerjasama dengan pihak Garuda atau pihak maskapai yang lain? Enggak. Wah, kalau enggak bisa ya kita nggak bisa ngambil data seperti itu ya, walaupun pakai cara backdoor ya, pakai cara backdoor. Nah, khawatirnya kalau cara backdoor itu kalau ketahuan ya semua kita bisa diusut seperti itu ya. Namanya pencurian data kan gitu, ilegal gitu, backdoor ilegal. Nah, itu yang wajib pihak programmer diwaspadai ya, seperti itu. Nah, yang kita bahas berikutnya adalah desain ya, evaluasi desain. Ada kognitif ya, whole truth. Jadi mengevaluasi desain dalam kemudahan untuk mempelajari. Kayak contoh ya, ibu saya umurnya mungkin sudah 65 ya, ketika dia MS Word ya, ditunjukkan MS Word, dia cepat belajar. Nah, itu artinya adalah MS Word itu mudah untuk dipelajari ya. Nah, biasanya melibatkan pengetahuan psikologis. Kayak contoh di sini, home itu apa sih ya? Insertnya apa, desainnya apa, transisinya apa, file. Kalau nge-save itu ya file save as. Nah, itu artinya pengetahuan secara psikologis ya. Ahli desain sistem menelusuri untuk mengidentifikasikan potensi permasalahan yang menggunakan prinsip-prinsip psikologis ya. Kenapa kok PowerPoint itu warnanya oranye? Nah, ini menggunakan ini. Kenapa Excel ya menggunakan warna hijau? Ya, baik itu spreadsheet-nya Google ya. Anda menggunakan spreadsheet-nya Google ya. Itu juga menggunakan warna hijau ya. Nah, ini warna hijau. Slide warna oranye ya. Dokumen warna biru. Nah, kenapa? Nah, ini faktor psikologis ya, faktor psikologis. Karena Google pun menyadari bahwa orang itu sudah mengenal ya, yang namanya dokumen itu sudah terpatri gitu ya, namanya MS Word gitu. Nah, MS Word itu warnanya apa? Ya biru gitu ya, warna biru. Kemudian yang warna hijau itu sheet ya, spreadsheet ya. Itu kan ada Excel. Orang juga sudah tertanam kalau spreadsheet itu ya Excel. Excel warnanya apa? Ya hijau. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu Google ini pun menggunakan hal yang sama ya. Warnanya sama seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian itu yang disebut dengan ahli desain itu menelusuri ya, mengidentifikasi. Menggunakan panduan untuk memandu sebuah analisis. Nah, ini penting panduan tadi ya. Setiap langkah desain harus mempertimbangkan apa dampak yang akan pengaruhi, apa saja proses yang dibutuhkan, kendala yang mungkin muncul. Jadi dampaknya apa, prosesnya seperti apa, kira-kira, nah seperti itu, kendalanya apa. Ini ya, ada 3 pertimbangan dan ini juga ada fokus dari analisis
itu ke tujuan ya dan pengetahuan. Pengetahuannya apakah desain aplikasi sistem ini atau aplikasi yang sudah Anda desain ini sudah mengarahkan kepada pengguna itu tujuannya apa? Kayak contoh. Saya ingin bangun PowerPoint. Nah, aplikasi PowerPoint. Tapi nanti tujuannya itu untuk ngetik teks. Nah, ini tidak sesuai tujuan ya. Oh, namanya PowerPoint ya tujuannya adalah untuk slide ya. Namanya juga PowerPoint, yaitu kekuatan dari poin-poin yang ada. Maka dari itu kita tidak bisa menuliskan PowerPoint itu semacam MS Word yang panjang seperti itu ya. Kalau slide-nya panjang, teks semua ya, apalagi ada paragraf menjorok ke dalam ya, tertata rapi seperti itu namanya bukan slide ya. Itu namanya adalah MS Word ya, teks dokumen ya seperti itu. Nah, ada evaluasi jenis heuristik ya. Ini adalah metode ya penilaian kegunaan terhadap suatu produk digital. Tujuannya adalah untuk memperbagus, memperkaya tentang UX ya. Proses ini dilakukan oleh seorang ahli ya. Jadi UI UX itu bisa saya asumsikan ya, itu memang harus seseorang yang ahli di bidangnya seperti itu. Jadi kalau kita ya pergaulan ini kita sedang belajar gitu. Kita masih belajar dalam hal UI UX ya, dalam hal mengevaluasi UI UX ya. Jadi bukan walaupun Anda nanti skripsinya ngambil tentang evaluasi UI UX, itu saya rasa Anda belum menjadi seorang ahli ya, belum menjadi seorang ahli. Kenapa? Berapa banyak aplikasi yang sudah Anda bangun? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian kalau Anda mengevaluasi sebuah web, berapa banyak aplikasi web yang sudah Anda bangun? Ya, kalau Anda, Pak, saya nggak pernah bangun sebuah website. Nah, nggak pernah bangun sebuah website, terus Anda mau mengevaluasi, kan lucu ya. Kayak contoh Anda pingin Anda atau katakanlah gini, Anda tidak perlu bangun sebuah website ya dari WordPress gitulah. Anda mendesain ulang WordPress ya, atau blog. Nah, itu juga termasuk ya. Itu masih bisa dikategorikan dalam pengembangan sistem. Nah, pertanyaannya, apakah Anda punya kemampuan itu gitu? Kemampuan dalam mengubah tampilan web ya. Berapa banyak website blog yang sudah Anda desain. Nah, kalau Anda belum pernah sama sekali ya membangun sebuah website itu ya, membangun sebuah desain blog atau mendesain WordPress atau CMS ya, CMS. Nah, terus Anda mengevaluasi ini kan lucu. Ya, kayak contohnya Anda buka bengkel ya. Di situ ada tulisannya, saya bersedia saya bisa memperbaiki sebuah sepeda motor gitu ya. Apakah Anda punya kemampuan? Nggak pernah gitu ya. Nggak pernah tahu bongkar, buka busi aja nggak bisa. Nah, itu kan lucu gitu ya. Terus kemudian Anda sudah evaluasi, Anda menjadi komentator ya. Walaupun komentator bola atau komentator itu paling enggak kan Anda harus pernah nyoba nendang bola kan gitu. Nah, kalau Anda nggak pernah sebagai seorang komentator, tapi Anda nggak pernah nendang bola, Anda nggak pernah megang bola, Anda cuma melihat bola itu bundar, ya evaluasi yang Anda lakukan itu dangkal seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi ini pentingnya dari UI UX ya. Kemudian yang berdasarkan dari Nielsen dan Molk ini ada beberapa ya dari evaluasi heuristik ini itemnya. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, kemudian yang kedua desain diperiksa oleh para ahli ya, lagi-lagi para ahli ya di sini. Tapi kalau untuk mata kuliah
IMK ini kita masih tahap belajar ya, belajar untuk menuju ke ahli seperti itu. Contoh apa yang bisa diperiksa oleh evaluasi heuristik ini adalah sistem behavior ya, perilaku sistem, kemudian dia bisa predictable enggak? Oh, predictable itu maksudnya gini. Kalau saya klik simpan ya, maka data ini tersimpan ke tabel. Oh, ke tabel penjual. Oh, datanya tersimpan. Kalau saya klik simpan, ini berarti nanti fungsinya untuk simpan. Nah, itu artinya predictable ya. Nah, kemudian sistem behavior tentang konsisten. Konsisten ini maksudnya adalah tombol ya. Tombolnya kalau baik dari segi bahasa, kemudian dari segi ukuran, dari segi letak posisi, itu konsisten semuanya. Ya, konsisten semuanya. Kayak contoh ini ya, aplikasi ini, PowerPoint ini ya. Semuanya berada di minimize-nya ada di sini, ya, maximize-nya ada di sini, close-nya ada di sini ya. Kan kita nggak pernah lihat itu. Excel gitu tiba-tiba aplikasi MS Word ya, aplikasi dari Microsoft gitu ya. Kemudian dia close-nya pindah sebelah sini ya. Kan itu nggak ada ya. Minimize-nya pindah sebelah sini, maximize pindah sebelah sini. Jadi 3 tombol ini pindah sebelah kiri sini. Nggak ada ya, nggak ada. Hampir semuanya di pojok kanan ya, pojok kanan. Dan itu juga berpengaruh terhadap OS ya. Aplikasi OS itu juga seperti itu. Rata-rata Windows ya. Windows hampir semuanya Windows itu sebelah kanan sendiri itu close ya, close atau cancel ya. Kalau Anda menginstal sebuah aplikasi seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin tidak terlihat ya. Ini ada debug ya. Evaluasi debug desain ya. Jadi cara mendebugnya bagaimana sih? Ya, cara mendebug. Ya, ini nanti cara mendebug itu Anda menelusuri error itu bagaimana sih? Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini ada lagi evaluator ya. Jadi orang yang mengevaluasi itu bisa menilai ya, bisa menilai apa dari segi apa saja seperti itu. Evaluator itu orang yang mengevaluasi ya. Itu ada biasanya dia usability problem ya. Jadi dari segi ini kira-kira problemnya ada di mana ya? Biasanya yang terjadi problem itu ketika saya simpan. Nah, itu. Kemudian bagaimana saya ini cara apakah user ini mudah atau tidak menggunakannya? Nah, itu ya. Nah, kalau dalam punyanya Nielsen ya, Nielsen itu semua item dari heuristic evaluation itu dikasih skala ya. Skalanya ada 0 sampai 4. 0 itu saya sama sekali tidak setuju bahwa ini adalah masalah kegunaan ya. Nih. Ya, jadi bisa saja ini masalah masalah yang ada di jaringan seperti itu ya. Nah, jaringan padahal itu aplikasinya tidak terjaring dengan koneksi internet. Dia hanya ada di jaringan masalah client server seperti itu ya. Di mana servernya itu juga ada di perusahaan tersebut. Jadi lokal ya. Jadi masuk ke sisi 0. Kemudian yang pertama poin 1 itu masalahnya ada di tampilan saja gitu. Tampilan saja ya. Jadi segi warna gitu ya. Ini masalah warna aja sih. Nah, itu masuk 1. Kemudian poin 2 kegunaannya kecil ya. Memperbaiki ini harus diberikan prioritas rendah. Ya. Kegunaannya kecil. Kayak contoh seumpamanya di sini Anda sudah menggunakan tombol X di sini ya, tombol X. Tapi di aplikasi Anda nanti ya, kayak contoh ya, namanya di sini ya, ini saya running. Nah, oke. Nah, di sisi ini sudah ada logout ya. Di sini juga ada tombol 3 ini. Nah, ini artinya tingkat X-nya itu rendah ya, tingkat X yang poin ini ya. X ini rendah, nggak ngapain ada ini. Nah, itu ya. Ini bisa dihilangkan gitu, maksudnya seperti itu. Itu tingkatnya rendah.
Itu poinnya 2 ya. Nah, poin 3, masalah kegunaan utama. Penting untuk diperbaiki, jadi harus diprioritaskan agak tinggi ya, diprioritaskan tinggi. Kemudian yang keempat, ini penting sekali, berarti harus memperbaiki sebelum produk dirilis ya atau diluncurkan. Kayak contoh poin 3 itu ini penggunaan ALTF4 ya, ALTF4 di ternyata user itu lebih senang menggunakan keyboard ya. Jadi Anda harus memberikan shortcut ya di sini. Kayak contoh ALTF4 ini saya tambahkan ALTF4. Saya ketik ALTF4. Nah, dia kembali ke menu sini, logout ya. Seperti itu. Nah, dia balik lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini perlu dihilangkan seperti itu ya. Jadi semuanya gini. Nah, control block-nya sudah hilang ya. Oke. Nah, ya control block-nya hilang ya. Nah, seperti ini ya. Logout. Nah, dia balik lagi ke sini ya. Seperti itu. Nah, itu artinya yang tombol X di sini itu prioritasnya 2 tadi ya. Kemudian masalah kegunaan tinggi ya, ini shortcut tadi ya, shortcut. Karena kebanyakan kayak contohnya beberapa orang itu akan lebih suka menggunakan shortcut gitu ya, atau hotkeys ya istilahnya gitu. Nah, kayak contoh kalau di Windows kita mau pindah tampilan kita menggunakan Alt Tab ya. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan Alt Tab. Nah, itu namanya shortcut kan gitu. Nah, yang keempat ini penting banget ya. Penting artinya harus segera diperbaiki gitu ya. Kayak contoh error handling itu masuk poin 4 ya, pastilah ya. Kemudian simpan data jika terjadi error itu. Kemudian Nielsen itu ada poinnya, itu ada 10 poin. Yang pertama ada visibility system ya. Ini adalah bagaimana terlihatnya ya. Terlihat kayak contoh seumpama kita ambil aja salah satu contoh di sini form seumpama ya ini form laporan harga. Nah, di sini dari segi font ya, ukuran font ini 825 ya, 825. Nah, ini mungkin bagi pihak programmer ini tidak masalah ya. Tidak masalah. Tapi ada beberapa orang itu yang bermasalah dengan ukuran font 8,25 ini. Terus gimana? Ya wajib kita ubah jadi 10. Nah, ini akan lebih terlihat seperti itu ya. Nah, kemudian gini ya, sehingga jangan seperti ini juga tidak terlihat ya, kurang bagus. Nah, jadi perlu terlihat. Maka dari itu di poin pertama itu adalah visibility-nya. Nah, visibility dari sistem seperti itu ya. Nah, beberapa orang menganggap poin ukuran font itu memang tidak penting, tapi beberapa orang itu penting. Maka dari itu diambil jalan tengah ya. Jalan tengahnya biasanya beberapa aplikasi menggunakan ukuran font 10 ya. Nah, kayak gini kan terlalu kecil ya. Pak diganti aja resolusi komputernya. Nah, itu programmernya sudah nyerah berarti ya kalau seperti itu. Nah, ini masalah visibility. Kemudian yang kedua, perbedaan antara sistem ya dengan kondisi di lapangan, kondisi yang ada di kejadian nyata. Kayak contoh di kejadian nyata. Tombol cari, nah ini ya. Ini ya kalau di kejadian nyata ya namanya cari ya, melakukan kegiatan melakukan kegiatan pencarian gitu ya. Kayak contoh user, bahasanya dari user ini ya. Kalau cari ini lebih familiar ya, familiar. Kalau diterapkan di orang Indonesia ya. Kalau di orang Indonesia Anda tuliskan maunya search ya atau find ya.
Nah, ini akan dia apa ya? Find itu apa ya? Bedanya find apa atau browse? Nah, ini bedanya apa ya? Apa lagi ya? Atau search ya? Nah, ini selain apa ya bahasanya bahasa Inggris gitu ya, dan beberapa orang juga masih masih kurang paham gitu ya maksudnya search ini apa gitu ya. Nah, lebih baik kita gunakan pakai bahasa Indonesia, cari ya. Dan konsisten. Kalau memang semuanya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Kayak contoh home. Home itu tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Ya. Kalau dibahasa Indonesiakan nanti terlalu panjang gitu ya. Halaman depan. Nah, itu kan terlalu panjang. Ya. Logout ini sama dengan keluar ya. Jadi logout, sign out, kita nggak mungkin menuliskan di sini pindah atau keluar user aktif. Nah, terlalu panjang kan gitu. Ya, lebih sederhananya aja logout gitu. Kemudian sign out ya. Jadi kita tetap menggunakan bahasa asing, tapi bahasanya yang umum seperti itu. Bahasanya yang sudah mereka kenal gitu. Setting ini hampir semua orang sudah tahu ya. Hampir semua orang sudah tahu. Kenapa? Karena ketika Anda bermain di ponsel itu juga muncul kata-kata setting ya. Maka dari itu ini antara kondisi real bahasa terutama dari segi bahasa di awam dengan bahasa komputer ya atau bahasa aplikasinya itu harus sama ya. Baik pengucapan gitu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada user control dan freedom user ya. Ini maksudnya jika ada kesalahan ya sistem seperti itu, ini harus diberikan kesempatan untuk emergency exit ya, emergency exit. Maksudnya adalah ketika Anda salah input data, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kayak gitu. Kayak contoh di sini ya. Nah, ini jenis penjualannya aja. Nah, saya masukkan di sini ya. Nah, ini 100. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kurang. Nah, jadi nggak bisa dilakukan transaksi. Oke, maunya saya 12. Nah, terus ini saya bayar. Nah, ini. Loh, ketika saya tahu, oh ini ternyata barangnya ada 2 yang ngecer ya, ketambahan ini. Nah, ini bagaimana? Ya, ini harus diberikan strategi emergency exit tadi ya. User harus diberitahu gitu ya, harus diberitahu. Kayak contoh di sini saya klik mamanya, wah udah saya clear aja semuanya. Berarti ya tinggal klik baru ya, maka dia akan transaksinya dibarukan. Selama dia tidak nyimpan, maka data tidak akan tersimpan di tabel ya, seperti itu. Maka user bisa menginputkan lagi. Nah, seperti ini ya. Batal ini akhirnya dia keluar aplikasi ya. Nah, seperti itu. Ya, itu user bisa melakukan itu ya. Kemudian konsistensi dan standar tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah bahasa, ukuran tombol, posisi tombol ya. Itu konsisten letaknya. Kemudian error prevention ini error-error yang disebabkan ya, jadi Anda harus istilahnya diberikan ruang ya, diberikan ruang error. Tapi errornya jangan yang menakutkan seperti ini. Ini ada hubungannya dengan ini ya, poin 9 ya. Jadi diagnosa dan recovery from error message ya. Nomor 5 ini ada hubungannya dengan yang nomor 9 ya. Jadi kalau bisa errornya itu untuk yang nomor 5 itu sudah diantisipasi ya. Kayak contoh ini errornya yang error user, error login gitu ya. Saya klik. Nah, ini kan jauh lebih manusiawi ya. User tidak terdaftar. Coba Anda dibandingkan seperti ini. Ya. Nah, errornya seperti ini ya. Ini kan
tidak manusiawi sekali ya, itu seperti itu. Ya. Jadi itu yang saya maksud, dan error-error itu harus dipersiapkan gitu ya. Errornya itu harus kira-kira apa sih nanti ke depannya ini ya. Kira-kira nanti errornya ini seperti apa ya. Oh, simpan. Jadi kalau dia nyimpan data ya. Kalau dia nanti nyimpan data terus apa? Terus bagaimana ya? Nah, klik lanjut. Nah, kayak gitu. Ya. Kayak contoh ini saya klik ini. Nah, ini kan juga tidak manusiawi ya. Index was auto blank. Nah, ini kan error-error yang coding ya, pemrograman yang seharusnya tidak boleh muncul seperti itu, ya. Seharusnya tidak boleh muncul. Nah, oke. Itu ya. Jadi ada hubungannya antara nomor 5 dengan nomor 9. Nah, errornya ini wajib diwaspadai seperti itu ya. Jadi kalau memang ada error, maka persiapkan dengan yang baik gitu ya. Memberikan error itu jangan yang menakutkan seperti tadi ya. Ini errornya error aplikasi index was out of boundary. Nah, itu menakutkan bagi user ya. Kecuali kalau errornya seperti ini tadi ya. Nah, ini user pasti oh saya salah. User tidak daftar. Oh, mungkin saya salah password. Nah, seperti itu. Akhirnya dia seperti ini ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu error prevention. Jadi Anda bisa nanti kalau usernya tidak terdaftar ya, ketika saya select-nya itu nggak ketemu usernya, maka itu adalah saya munculkan pesan error ini ya. Kemudian ini ya. Jadi poin yang ke-6 ya, poin ke-6 harus ya. Jadi antara user itu kalau dia sudah kalau memang dia ada informasi ya dari form itu ya, alangkah lebih baiknya jika informasinya itu jelas gitu ya, informasinya jelas. Memang harus jelas gitu ya dan terlihat ya. Nah, jadi perlu namanya jadi kalau namanya kayak contoh ya nomor 6 ini semuanya seperti ini. Nah, ketika saya melakukan transaksi ya, ini kan saya melakukan dialog ini ya. Jenis penjualannya apa gitu kan. Nah, ini ecer, tuku, atau apa. Nah, kayak namanya tuku ya, nanti yang muncul ya data barang yang ada di tuku tok ya, jenisnya tuku ya. Kalau saya klik ronjot ya semuanya ronjot aja. Nah, karena ini enggak ada ya, maka saya tidak masukkan ya. Ecer ya ecer aja ya, seperti itu. Nah, ini artinya dialog seperti itu ya. Saya menggunakan ini ya. Dan user itu mengenalinya ya, mengenalinya. Oke, kemudian yang ke-7 fleksibel dan efisien ya, ini penggunaan shortcut tadi ya. Kemudian yang ke-8 estetik dan minimalis, maksudnya tampilan desainnya itu tidak terlalu mencolok seperti itu baik dari segi warna ya. Kemudian nomor 9 tadi sudah, yang ke-10 ini perlu dibuatkan dokumentasi ya, dokumentasi dari sistemnya ya. Kalau kayak contoh ya, kalau di sini PowerPoint saya tekan F1 maka dia munculnya help ya. Muncul help. Nah, seperti ini ya, dia muncul help. Ini artinya adalah help and documentation ya. Munculnya help ya. Nah, ini kan dia muncul help-nya. Itu ya, itu yang disebut dengan nomor 10. Pak, apakah semua sistem atau aplikasi wajib dibuatkan help and documentation? Iya, seharusnya seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, ini contoh poin 9 ya, error. Kemudian ada review based evaluation ya. Ini hasil referensi digunakan untuk mendukung atau menolak dari desain yang diajukan. Maksudnya kalau ada beberapa referensi, jangan menggunakan warna ungu atau jangan menggunakan warna hitam di dalam sebuah website Anda. Itu karena itu warnanya berat.
Nah, Anda cari referensinya ya, cari referensinya. Kemudian dari referensinya itu Anda tunjukkan kepada owner, seperti itu. Kemudian yang poin kedua, memastikan desain dihasilkan dapat diadaptasi ya dan diimplementasikan ke sebuah desain yang baru lagi. Ya, kayak contohnya CMS. CMS itu Anda bisa pindah-pindah desain kan. Nah, itu artinya itu bisa adaptasi dengan baik ya. Model based evaluation ya. Ini artinya adalah Anda dari sisi model ya, dievaluasi dari segi model, kognitif model menggunakan sisi kognitif ya untuk filter desain ya, untuk menyaring desainnya, opsi-opsi desainnya. Kemudian desain yang logis dapat membantu berikan evaluasi informasi ya, desainnya yang masuk akal seperti itu, desain tampilannya masuk akal, desain dari sistemnya juga masuk akal. Evaluasi, ya ini pembahasan kita selanjutnya adalah mengevaluasi dengan mengikut sertakan kepada user. Ada sisi lab ya. Jadi ini pengguna itu tidak ikut-ikut. Pengguna di sini tidak ikut. Pengguna hanya nanti ya, pengguna nanti. Jadi ini tahap evaluasi pertama di mana usernya itu seumpama saya ada aplikasi itu saya uji cobakan kepada 100 mahasiswa untuk nyoba aplikasi tersebut. Ya, nah di situ dan itu berada di lab ya, berarti paling mudahnya ilustrasinya seperti itu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya apa? OS-nya tersedia, komputer tersedia kan gitu ya. Kemudian tidak terganggu dengan lingkungan. Tidak terganggu lingkungan ini ya kalau Anda di lab ya pasti fokus di lab untuk nyoba aplikasi itu kan. Nah, kalau Anda uji cobakan kepada kasir seperti itu ya. Kasirnya pasti akan ribet gitu ya karena dia juga harus melayani pelanggan tadi ya, melayani pelanggan yang datang untuk membeli produk ya. Nah, ini artinya lingkungannya menjadi terganggu ya. Pihak kasirnya tadi akhirnya terganggu kan gitu. Kerugiannya ya konteksnya jelas kurang. Kenapa? Karena si mahasiswa tadi ya itu belum tentu menjadi pengguna yang ada di sana. Jadi beberapa beberapa permasalahan yang ada di lapangan mungkin kurang detail ya. Nah, sulit untuk mengamati perilaku. Ini juga sama. Kemudian appropriate-nya dia jika sistemnya ini jika sistemnya ini berada di lingkungan beberapa kalau lab ya, kalau di lab ya rata-rata aman ya, aman. Jadi dari beberapa kayak mamanya tidak mungkin terjadi konslet kayak gitu ya. Kalau konslet pasti kalau di lab kan sudah ada keamanan dari sisi kelistrikannya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dari sisi ketika langsung implementasikan di user, bisa jadi kalau ada lampu mati atau apa, nah itu tidak bisa ada backup-nya. Seperti itu. Ada yang field study ya, dari berdasarkan pengalaman, lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman ya. Oh, saya pengalamannya dulu kalau mengerjakan aplikasi POS, ini yang diminta adalah ABCDE. Ya, ini kondisi real berarti. Tujuannya tercapai pembelajaran untuk jangka panjang. Belajar jangka panjang ya saya ingat terus gitu ya. Kekurangannya adalah rame ya, rame ini pasti ya. Kemudian gangguan ya, bisa jadi banyak yang mengganggu seperti itu ya. Baik itu dari segi pekerjaan lainnya atau dari mahasiswa lainnya. Kesesuaiannya, nah ini sangat krusial ya. Konteks ini menjadi hal yang krusial. Baik ini dari lab ya atau dari field ya. Kemudian dari sisi implementasi ya, evaluasi implementasi, ini ada sisi eksperimen ya. Anda coba-coba sendiri. Kayak contoh ketika Anda sebagai developer, Anda pasti nyoba dulu kan aplikasinya. Oh, ini saya masukkan kayak contoh
kita dari segi programmer pasti sudah nyoba dulu, ya, umpamanya Anda coba dulu ini. Nah, ini artinya dicoba ya, login. Oh, user sudah dapat. Oh, berarti ini berhasil. Nah, wah ini seharusnya kalau ini harusnya clear. Nah, kayak gitu kan. Kalau tadi apa? Kalau dia gagal login ya, seharusnya dia clear. Nah, ini kok belum clear. Nah, itu artinya Anda melakukan ini eksperimen ya. Kemudian faktornya ya, ini ada hipotesa dari Anda sendiri ya. Eksperimennya dari berdasarkan desain yang sudah disepakati tadi ya. Variabelnya ya ini bisa macam-macam dan beragam ya. Oke, ini tadi ya eksperimen desain ya, bisa menggunakan jenis grup kayak gitu. Kemudian Anda juga bisa melakukan analisis datanya ya. Ini datanya bagaimana? Kalau Anda sudah melakukan percobaan tadi, apakah datanya benar atau tidak ya? Kalau sudah tersimpan seperti itu ya. Nah, namanya ini saya masukkan Pro 6 ya. Pro 6 gelas. Nah, ini harga jualnya mulai 2.500 ya, saya ubah jadi 3.000. Nah, saya klik simpan ya. Nah, ini Pro 6 sudah berubah di situ. Nah, dicek juga di datanya apakah dia sudah sesuai dengan 6 tadi ya. Jangan sampai nanti tadi tidak menjadi 3.000 kan gitu ya. Menjadi tetap menjadi 2.500. Nah, ini artinya Anda melakukan percobaan terhadap insert datanya ya. Gitu. Kemudian tipe datanya seperti apa ya. Kemudian informasi ya. Oke. Nah, berdasarkan pekerjaan ya, Anda bisa memasukkan ini. Oke, ini bisa Anda baca ya. Observasi atau metodologi secara observasi itu artinya secara langsung ya, performa ya. Jadi yang pengalaman saya yang pernah itu melakukan uji coba aplikasi ya, usernya itu jadi setelah aplikasi sudah saya running gitu ya, sudah saya coba eksperimental ya, saya sudah coba eksperimental seperti tadi saya coba sendiri, kemudian saya taruh di user seperti itu, saya taruh di user, saya mulai saya running jam 8 ya, sampai tutup toko seperti itu, sampai tutup toko. Nah ini kira-kira bagaimana gitu ya, apakah software saya ya, apakah database saya ini nge-lag gitu ya, atau database saya jangan-jangan tidak mau menerima ya, nah, atau aplikasi saya jangan-jangan rusak gitu ya, atau tidak mau menerima itu tadi ya, tidak mau apa ya, karena load aplikasi yang terlalu lama digunakan dan beberapa proses data yang saling berubah ya dan terus menerus ya, ini contohnya ya. Pro 6, ini yang terakhir ya, hari ini ya, 2021 0331 ya, 3.000 sudah berubah jadi 3.000. Untuk jamnya tidak perlu dihiraukan karena memang itu saya defaultkan jamnya ya. Yang penting ini datanya yang sudah berubah ya, diambil dari data terakhir. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana kira-kira aplikasinya kalau sudah dicoba ke user? Ya, performa aplikasi, performa database ya. Nah, ini bagaimana kalau ini secara langsung ya, Anda melihatnya dan melakukan pendampingan secara langsung. Ya. Kemudian Anda evaluasi secara kooperatif ya. User kalau diikutkan ya, user dan evaluator duduk bersamaan,
di suatu lokasi, tapi di situ belum ada proses transaksional seperti itu. Kalau yang ini ya, observasi secara langsung ini, aplikasi sudah langsung ditaruh di tempatnya, kemudian si kasir langsung melakukan interaksi penjualan dan pembelian secara langsung. Nah, ini lihat performa aplikasinya seperti apa, seperti itu. Biasanya yang paling sering itu berada di report atau laporan ya. Nah, kalau yang cooperative evaluation ini ya user sama evaluator atau programmer itu berada dalam satu kondisi atau satu ruangan ya. Oke, kemudian query ya. Query teknik ini juga bisa ya. Kalau Anda kayak contoh ya, query teknik ini biasanya dilakukan oleh programmernya langsung seperti itu, biasanya untuk report ya. Berapa lama Anda bisa mengeluarkan data report itu ya, berapa lama seperti itu. Kalau terlalu lama ya, maka itu juga bisa menimbulkan menjadi user tuh kok lama ya, nah kayak gitu ya jadinya. Aduh kok lama ya ini ya, kok nggak selesai. Nah ini jadi error kayak gini ya, kok selesai ini kenapa ya, nah, kayak gitu ya. Report ya, report itu biasanya ada query-nya ya, di situ jadi Anda masukkan query-nya itu untuk seumpama di sini ya, saya masukkan ini query ini. Nah, di dalam ini biasanya untuk query-nya ini dilakukan oleh programmer atau sistem analisnya sendiri ya. Nah, oke. Nah, ini kan ada waktu eksekusi ya di sini. Nah, 000 ini. Ada waktu eksekusi di sini. Nah, apakah waktu eksekusi ini melebihi dari berapa detik gitu ya. Nah, jangan sampai lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit, coba dievaluasi lagi query-nya. Jangan-jangan query-nya terlalu panjang sehingga menampilkan datanya itu juga lemot seperti itu ya. Nah ini ya. Tapi bisa juga ini ya. Jadi selain query tadi kan ada query teknik ya, ada interview sama kuesioner. Kalau yang ini interview ya. Jadi langsung gitu ya. Kayak tadi Anda bisa lihat di ini query interview ini ya. Waktunya seberapa lama, kemudian di running aplikasi, hasilnya juga terlalu lama atau bagaimana ya. Nah itu juga bisa masuk ke dalam ke dalam evaluasi tadi ya. Nah juga ditanyakan kepada user ya, kira-kira kalau menampilkan data ini dengan waktu 45 detik itu terlalu lama apa tidak ya, user satu bilang terlalu lama itu, kalau bisa 30. Nah user yang lain bilang enggak sih, enggak juga 45 detik gitu. Nah padahal 45 detik itu lumayan lama ya, 1 menit ya, lumayan lama. Kemudian ada keuntungan dan juga kerugiannya ya. Ada satu lagi yang tentang query teknik ini, yaitu kuesioner ya, yang sudah sering rekan-rekan dari beberapa skripsi menggunakan model seperti ini ya. Jadi menyebarkan kuesioner seperti itu. Nah, kayak contohnya seperti ini ya. Apakah Anda setuju ya jika sistem memberitahukan kepada saya
step by stepnya ya. Sistem ini mudah melakukan perbaikan jika ada kesalahan sistem ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Kemudian psikologi metode ya. Ini ada eye tracking sama psikologi ya. Nah, eye tracking ini ya rekan-rekan. Saya tadi sudah buat. Nah, kayak contoh ini ya. Oke, di pembelian kita akan coba running ya. Belum ada. Oke. Nah, eye tracking ini hubungannya sama desainnya itu ya. Jadi jangan karena form atau button pencarian ini penting gitu ya. Karena saking pentingnya button pencarian, maka saya beri button warnanya yang berbeda seperti ini ya. Ini kan mencolok seperti itu ya. Nah, mencolok, tapi itu juga tidak baik ya. Tidak baik buat psikologis. Kenapa? Karena orang pastinya ketika pertama kali dilihat mesti langsung yang tombolnya yang berbeda seperti ini. Ya, padahal di sini banyak tombolnya yang lain ya. Kenapa mata saya tertuju? Nah, itu istilahnya adalah eye tracking ya. Di situ. Dan jangan terlalu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kayak contoh, maunya di sini dia sudah ini kan fokus mata saya itu ada di area sini ya, berada di tengah sini. Ini juga penting ya, berada lokasi form ini juga penting ya. Kayak contoh, ini bisa saya ubah ya. Posisinya tadi, namanya ini kan center screen ya. Bisa saya ubah menjadi default location. Ini secara defaultnya bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini kan ini pertama. Oke, kemudian nanti saya running itu dia bergeser lagi ya. Ya. Dia bisa bergeser lagi. Nah, ini yang jangan sampai dilakukan gitu ya. Kalau bisa berada di center screen aja supaya pandangannya tetap di sana, berada di area ini ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya terakhir ya dari saya itu shortcut atau hotkeys itu penting sekali ya. Kayak contoh di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, itu kasir itu biasanya lebih sering menggunakan keyboard ya daripada menggunakan mouse. Ya. Oke. Nah, kalau mamanya di keyboardnya itu ya Anda perlu membuatkan Ctrl 1. Nah, ini nanti apa? Seperti itu ya. Kalau saya tekan Shift 1, nah nanti apa? Nah, itu bisa ya Anda gunakan seperti itu ya. Oke, ini kita coba yang ini ya. Untuk form menu awal ya. Klik kanan properties. Kalau ini desktop ya, Anda bisa nyari yang tulisannya ini shortcut keys ya. Anda mau apa? Tekan Alt kemudian angka 1 ya. Seumpamanya ya, Alt angka 1 itu nanti untuk membuka menu harga awal gitu ya. Nah, dia akan langsung gini ya. Stok produk itu Alt ya, Alt angka 2 gitu ya. Nah, ya. Oke. Kalau saya running di sini ya. Di sini dia akan muncul ya. Ini saya klik ya, saya gunakan mouse. Tapi kalau saya mau menggunakan keyboard ya,
ALT 1 ya. Ya, ini ya saya pakai keyboard, saya press di keyboard manual ya, tidak pakai on screen tadi. Itu dia bisa langsung buka ya. Itu jangan pakai ALT Pak, terlalu lama ya. Harus mencet-mencet. Ya, bisa kita ubah ya. Bisa Anda ubah namanya tanpa ALT, hanya angka saja. Nah, ini juga bisa ya. K1 ya. K1, oh dia nggak mau kalau pakai angka ya. Kayak namanya F1, maaf, F1 maksudnya ya. Nah, kalau stok produk ini F2. Nah, itu ya. Nah, saya ubah jadi F2. Ya, maka dia akan bisa Alt F2. Akan nantinya akan berubah menjadi shortcutnya ya, itu menjadi, jadi kalau saya tekan F1 maka nanti runningnya munculnya adalah form dari harga awal ya, form harga awal. Tapi kalau saya pencet F2 ya, maka nanti munculnya adalah stok produk ya. Nah, ini saya tekan F1 ya, maka dia muncul harga ya. F2 ini munculnya adalah stok produk. Kalau saya tekan ALT 4 ya, persamaan ya, tidak parsial, tidak sendiri-sendiri, itu dia akan keluar ya. Oke, gitu. Jadi itu untuk yang pertemuan kita sebelum UTS terakhir ya, terakhir karena minggu depan sudah UTS. Gitu saja, terima kasih. Jangan lupa belajar ya, tetap jaga kesehatan, keep healthy and smile ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.